Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas Desain Alat Industri Kimia Q akan mempresentasikan tugas portofolio kami mengenai kolom distilasi. Anggota kelompok dari kelompok 4 yaitu saya, Glory, dan teman saya yaitu Belinda, Made, Ampelenta, Merisa, dan juga Hamdan. Di dalam presentasi ini kami akan membahas dasar teori mengenai kolom distilasi, studi kasus, perhitungan, serta kesimpulannya. Pada dasar teori, kami membahas mengenai kelengkapan kolom distilasi yang terdiri dari pipa feed, pipa uap, isolasi pipa, tutup atas, platform, tangga tinggi, tray, dan lain-lain yang dapat diilustrasikan pada gambar di slide. Kemudian untuk desain pada bejana tinggi itu meliputi tinggi courses, tebal step courses, dan jumlah courses pada bagian silinder atau shell. Dan beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap desain meliputi stres karena proses dan operasi kolom, karena beban mati, karena angin, serta karena gempa atau seismik. Baik, saya Marisa akan melanjutkan terkait dasar teori stres pada kolom distilasi yang meliputi terkait aksial stres, sirkumferensial stres, stres karena beban mati dan kekapannya, stres kompresif disebabkan oleh tekanan angin, dan juga stres karena seismik. Dan untuk penjelasannya dapat terlihat pada deskripsi di bawah ini. Ya, baik. Di sini saya Made akan melanjutkan penjelasan terkait dasar teori, yaitu jenis kolom distilasi. Secara sederhana, kolom distilasi dibagi menjadi dua, yaitu packed bed column dan juga tray column. Di mana hal yang menjadi pembeda antara kedua jenis ini adalah untuk packed bed column dapat digunakan untuk kondisi operasi di mana kapasitasnya rendah. Dan untuk yang tray column dapat digunakan dengan kondisi operasi di mana flow rate-nya lebih tinggi, lebih besar daripada apabila dibandingkan dengan flow rate yang digunakan pada packed bed column. Berikut merupakan gambar alat yang kami gunakan untuk mengerjakan tugas desain portofolio ini, di mana di sini adalah suatu contoh gambar alat distillation column yang kami gunakan. Baik, jadi di sini adalah studi kasus yang akan kami amati, di mana di sini terdapat suatu bejana tinggi, yang mana adalah distillation column dengan diameter luar 84 inch, dengan tekanan operasi 40 psig dan temperatur 300 Fahrenheit dari SA283 grade C, dengan rincian data-data seperti yang ada pada PowerPoint, dan dari data-data ini kami diminta untuk merancang dimensi courses dan dicek dengan stres karena gempa. Perhitungan desain kolom distilasi dimulai dengan merancang course 1, di mana tebal bejana dihitung berdasarkan kondisi proses dan operasi. Untuk tebalnya sendiri sebesar 5/16 inch, kemudian menghitung beberapa faktor yang mempengaruhi desain, yaitu stres aksial sebesar 4.480 pounds per inch kuadrat, stres beban mati untuk berat shell sebesar 3,4 xPSI, untuk isolasi shell sebesar 4,4 x pounds per inch kuadrat. Kemudian attachment stress dihitung berdasarkan berat dari kelengkapan alat, dari tutup atas, dari catch ladder, dari pipa uap, isolasi pipa, diperoleh total sebesar 860 plus 108,1 x pounds. Kemudian untuk attachment stressnya sendiri diperoleh 17,4 plus 2,19 x pounds per inch kuadrat. Kemudian stres karena tray sepanjang x feet dihitung berdasarkan jumlah dan berat tray, diperoleh sebesar 9,73 x min 19,45 PSI, sehingga didapatkan total stres beban mati atau load weight sebesar 19,76 x min 2,05 PSI. Dan selanjutnya menghitung stres karena angin, terlebih dahulu dihitung PW design diperoleh sebesar 25 PSF, kemudian di efektif yang paling besar adalah pada saat arah angin tegak lurus catch ladder sebesar 108 in, dan stres karena tekanan angin diperoleh sebesar 1,297 x kuadrat PSI. Untuk menentukan tinggi courses, maka akan dilakukan perhitungan stres pada bagian hulu serta hilir dengan operasi internal pressure, yaitu FT maksimum, atau stres tensil pada bagian hulu serta FC maksimum, atau stres kompresif pada bagian hilir. Dan ini merupakan ilustrasi dari tinggi courses berdasarkan tensel dan juga kompresifnya. Serta dilakukan perhitungan terhadap tebal ekuivalen karena equal angle sebagai penyangga tray diperhatikan. Kemudian didapatkan nilai stres kompresif pada saat tebal ekuivalen. Dan selanjutnya hasil perhitungan tersebut dicek terhadap aplikasi alat, yaitu bejana tinggi sebelum dioperasikan tanpa isolasi dan juga tidak ada perlengkapan lainnya, sehingga dilakukan perhitungan ulang tensil dan juga kompresifnya dengan ketentuan sebagai berikut, sehingga akan didapatkan nilai terbaru dari stres karena beban mati, stres karena beban attachment, dan juga stres karena tekanan angin. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi tinggi course pada bagian hulu serta hilir, dan pada penentuan harga X akan diambil harga X yang terpendek atau terendah, serta oleh karena itu dari hasil pengecekan maka akan didapatkan harga X sebesar 77,5 feet sebagaimana pada perhitungan di awal, dan dimensinya distandarkan dengan tinggi setiap plate sebesar 8 feet.
Baik, selanjutnya saya lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan terkait perencanaan course 2, di mana di sini tebal course yang diambil adalah 7/16 inch, sama dengan tebal tutup atas, karena TS2 lebih besar daripada TS1. Ada beberapa nilai stres yang diperhitungkan di sini. Yang pertama adalah stres aksial, yaitu senilai 2.680 PSI, lalu stres beban mati, dilanjut dengan stres attachment, yaitu stres karena kelengkapan alat atau attachment yang dihitung berdasarkan berat dari kelengkapan alat, lalu stres karena tray sepanjang X feet, di mana ini adalah stres karena tray perlu dihitung berdasarkan jumlah dan berat tray, lalu ada stres karena angin. Setelah didapatkan hasil dari perhitungan stres tersebut, didapatkan nilai X-nya adalah 110 feet, yaitu pada F1 max-nya, lalu didapatkan dari nilai FC max-nya, di sini didapatkan nilai X adalah 120 feet. Yang mana ini diilustrasikan pada gambar yang ada di kiri ini, di mana di sini bagian hulunya stres karena tensilnya di sini adalah 110,1 feet, lalu di bagian hilirnya atau di bagian kanannya ada stres karena kompresifnya adalah 120 feet, yang diilustrasikan sebagai berikut. Jadi untuk inch pada course 1 di sini adalah 110,1 feet. Ya, baik. Di sini saya akan lanjutkan terhadap perhitungan yang dilakukan sebelumnya, itu untuk mengecek terhadap fabrikasi alat tersebut. Diketahui untuk di sini, sesuai gambar, diketahui untuk FOP sama dengan 0 PSI, FDHSX sama dengan 0, dan juga FD3 sama dengan 0 PSI. Maka untuk FDX yang didapatkan adalah sebesar 4X minus 63,06. Dan untuk FWX sebagai berikut, dan di mana kita ketahui untuk persamaan stres untuk bagian hulu, X sama dengan 125 feet, dan juga untuk bagian hilir, X sama dengan 135,5 feet. Dan kita ketahui untuk core 1 berikut dan juga core 2 sebagai berikut. Dan untuk perencanaan core 3 kita ketahui sebagai berikut, dan di mana FDX sebesar 0,486 X kuadrat PSI. Dan didapatkan gambar seperti berikut, di mana untuk TA1 lebih besar daripada TA2. Baik, saya Ampel Lenta akan melanjutkan presentasinya, di mana setelah didapatkan stres pada bagian shell, maka tinggi course 3 dihitung dengan persamaan 3.1 dan 3.2 didapatkan X sebesar 145,3 feet dan juga 146,7 feet. Dari hasil pengecekan, maka tetap diambil harga 145,3 feet dan dimensinya distandarkan dengan tinggi setiap plate sebesar 8 feet, maka tinggi course 1, 2, dan 3 sebesar 144 feet atau 18 susunan plate, sehingga tinggi dan tebal dari course 1, 2, 3, dan 4 dapat dilihat pada PowerPoint, dan khusus untuk course 4, dicek apakah tingginya masih memenuhi syarat dengan perhitungan seperti yang terlihat pada PowerPoint. Hingga penyelesaian persamaan stres pada bagian hulu didapatkan FI max 10.105 PSI yang mana kurang dari 10.753 PSI dan juga 9.285 PSI yang mana kurang dari 10.000 PSI. Selanjutnya, saya akan bahas stres karena gempa. Untuk pengecekan stres karena gempa, tahapan pengecekan adalah sebagai berikut. Stres karena gempa dapat dihitung seperti pada persamaan di bawah ini, di mana MSX adalah bending moment dan dapat dihitung melalui persamaan di bawah ini, dan di mana C ini adalah koefisien seismik, W adalah total berat bejana, dan H ini adalah total tinggi bejana termasuk penyangga. Untuk tinggi shell 150 feet ini, harga W dapat dihitung dan koefisien seismik dapat dicari dengan menghitung periode getaran T dengan persamaan yang tertera di slide. Sehingga MXX dan juga FXX atau stres dengan gempa untuk X150 feet, untuk X144 feet, dan X104 feet, dan X72 feet dapat dicari masing-masing harganya. Setelah itu, perbandingan antara stres karena angin dan gempa dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Dari gambar di atas terlihat bahwa stres karena angin atau FWX harganya lebih besar dibandingkan stres karena gempa, sehingga pengaruh stres karena gempa dapat diabaikan. Baik, untuk kesimpulan dari studi kasus yang telah kami amati, kami diminta untuk merancang dimensi course dan dicek dengan stres karena gempa. Melalui perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan dimensi course seperti yang terlihat pada PowerPoint. Dan setelah dicek dengan stres karena gempa, didapatkan stres karena angin harganya lebih besar dibandingkan stres karena gempa, sehingga pengaruh stres karena gempa dapat diabaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat salah kata, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.